Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepala Sekolah SD Negeri Bersama 03 yang kami hormati, Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri Bersama 03 yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Asih Nindi Hastuti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, kami mohon berkenan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sebagai pengarahan demi lancarnya kegiatan pada hari ini. Pada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan ibu guru serta karyawan SD Negeri Bersama 03 yang saya hormati, terutama Ibu Asih Widyastuti selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua pada siang hari ini masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti acara yang akan disampaikan nanti oleh Bu Asih Widyastuti. Untuk acara ini yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap yaitu Bu Asih Widyastuti. Marilah kita ikuti semuanya kepada Bapak dan Ibu guru apa yang akan disampaikan. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu guru semuanya, monggo kalau yang belum mengikuti atau belum mendaftar CGP ya, monggo yang masih muda-muda ikutilah Bu Asih Widyastuti ya. Mungkin sekarang angkatan 10 ya, monggo yang masih muda-muda, karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru ya, untuk peningkatan pembelajaran kita di sekolah, apalagi di era yang seperti sekarang ini. Kemudian kepada Bu Asih Widyastuti, monggo ya laksanakan tugas ini dengan baik. Saya juga berpesan ya, semangat untuk pelaksanaan ini dan kedepannya juga harus lebih baik dan nanti dapat lulus dengan nilai atau prestasi yang memuaskan. Mungkin itu pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Terima kasih juga atas semangat yang diberikan. Semoga ke depan bisa lebih baik. Terima kasih Ibu. Ya, baik rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Pesawahan 03, izinkan saya akan memberikan sedikit sharing ilmu tentang apa yang saya dapatkan berdasarkan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf sebelumnya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan berarti karena saya merasa pintar, akan tetapi ini adalah sebagai salah satu penerapan atau implementasi yang saya laksanakan berdasarkan apa yang saya dapatkan di modul tentang budaya positif di sekolah. Dan ini benar-benar tidak hanya sekedar ilmu di dalam buku atau secara tersurat saja, akan tetapi sangat baik apabila kita sebagai warga sekolah dapat menerapkan secara nyata. Mungkin ini ya yang dinamakan sebagai aksi nyata, tidak hanya sekedar dipelajari, akan tetapi juga bisa diterapkan baik di lingkungan kelas sebagai guru ataupun di lingkungan sekolah kita sebagai warga sekolah, seperti itu. Ya, mari kita masuk ke dalam materi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa tujuan kegiatan diseminasi ini adalah saya sebagai CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti yang ada di dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, itu tujuan yang kami tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sering mendengar kata budaya seperti itu, Bapak Ibu. Budaya artinya adalah suatu kegiatan atau perilaku yang secara berulang-ulang dilakukan, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, ya. Tapi di sini kita lebih fokusnya ke budaya positif, gitu, ya. Positif artinya apa? Hal yang baik. Jadi kalau budaya positif kita artikan secara kata-kata yang bisa kita cerna dalam kehidupan sehari-hari, artinya perbuatan baik yang dapat kita lakukan secara berulang-ulang di sekolah sehingga nanti akan menjadi budaya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini selaras dengan filosofi pendidikan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Seperti itu. Nah, kebudayaan itu dibentuk dari kebiasaan dan nanti akan menjadi karakter. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita mendidik anak-anak, Bapak Ibu, di sekolah, bahwa tidak hanya sekedar A, B, C, D 1, 2, 3 yang kita ajarkan kepada anak didik, akan tetapi yang utama adalah kebudayaan, pembiasaan, dan akhirnya menjadi karakter. Nah, karakter ini artinya apa? Sudah melekat di dalam diri anak tanpa harus kita
ingatkan setiap saat, tapi kalau sudah menjadi karakter, hal itu akan secara otomatis atau sendirinya terlaksana atau terwujud oleh si anak, seperti itu. Jadi kebudayaan ini mungkin secara bahasa kita lebih mengartikan budaya itu lebih ke tradisional ya, hal-hal yang bernilai tradisional. Tapi di sini berdasarkan modul 1.4 ini, budaya di sini artinya suatu perbuatan atau tindakan baik ya, yang kita bisa terapkan di sekolah. Tujuannya apa? Pasti tercapainya visi. Ya, karena visi itu kan sebuah tujuan ya. Tujuan dari sebuah instansi itu ada visi apa? Nah, salah satu caranya adalah kita membentuk karakter dari anak didik kita, seperti itu. Oke. Jadi dalam sesi ini ada dua hal secara besar ya, secara garis besar. Yang pertama tentang pemahaman saya berkaitan dengan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif ini. Dan yang kedua tentang pengalaman dan pembelajaran yang telah saya terapkan di dalam kelas berkaitan dengan penerapan dari budaya positif. Ya, di sana nanti akan saya sedikit sharing ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bagi yang sudah mengerjakan PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar. Nah, iya betul Bapak Ibu. Ini adalah erat kaitannya dengan modul atau topik ya, salah satu topik yang ada di dalam PMM. Dan ini juga saya pelajari di dalam modul 1.4 ini. Oke, lanjut berikutnya Bu. Oke, tadi yang pertama adalah berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya ingin memberikan apersepsi, seperti kita mengajar ke anak didik, biasanya kita memberikan apersepsi sebelum kita menuju ke capaian pembelajaran yang kita tuju. Kegiatan cobalah buka. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Anda itu apa di dalam kertas itu. Sesuatu yang sangat berharga yang Anda sendiri sangat menghargai itu ya. Kemudian teman Anda akan mencoba untuk merebut genggaman tangan Anda, mencoba dengan sekuat tenaga, bisa dengan dipaksa, bisa dengan dibujuk rayu, bisa dengan disogok mungkin ya, disuap. Berusaha juga untuk membuka genggaman itu. Oke, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi jika Anda sebagai seseorang yang sedang punya sesuatu yang dijaga dengan sangat sekuat tenaga? Apa itu? Ya, apa yang Anda yakini? Apa itu? Kebenaran apa yang Anda yakini? Kemudian secara paksa teman Anda mencoba untuk membukanya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Anda akan mempertahankan dengan sekuat tenaga? Oke, terima kasih Ibu. Menurut Ibu dipertahankan dengan sekuat tenaga ya. Atau mungkin ada juga yang berpendapat silakan, ini hak Anda ya. Anda boleh mengetahui apa yang terbaik bagi saya. Mungkin ada juga yang akan menanyakan dulu, apa tujuannya kamu ingin mengetahui ini. Nah, seperti itu ya. Dan hal itu ya tidak ada yang salah, karena kembali ke diri kita masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu,
Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Ya, oke. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Jadi, menurut Bapak Ibu semuanya, siapa sih yang mengendalikan diri kita? Bisakah orang lain mengontrol diri kita? Menurut Bapak Ibu bisa apa tidak? Tidak. Ada yang bisa? Iya, seperti itu. Jadi tadi berdasarkan apa yang sudah kita persepsikan di depan, ilustrasikan di depan, kehendak atau yang mengendalikan baik kita boleh membuka atau kita mempertahankan itu siapa? Kita. Betul sekali Ibu Bapak, diri kita sendiri. Walaupun orang lain sekuat tenaga ingin menumbangkan kita, tapi kalau kita dari dalam diri sudah ada prinsip yang kuat bahwa tidak boleh ada orang lain yang merebutnya, maka diri kita yang mengendalikan. Tapi ketika kita mempersilahkan, boleh apa tidak? Boleh. Iya, karena itu kembali lagi ke diri kita, tergantung apa yang kita yakini. Seperti itu. Nah, di sini akan saya bagikan sedikit pemahaman berdasarkan teori choice theory atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jadi menurut Bapak William Glasser ini, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi miskonsepsi Bapak Ibu, atau terjadi salah kaprah. Ya, sesuatu yang sudah berjalan menurut kita betul, tapi coba kita pilih kembali. Menurut beliau, ya, ini berdasarkan riset ya yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. William Glasser, bahwa yang namanya guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal mungkin nih Bapak Ibu, kalau saya pribadi awalnya dulu punya pandangan yang namanya guru ya bisa mempengaruhi murid, bisa menyuruh murid, bisa mengendalikan murid. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya ya pasti supaya anak bisa lebih baik. Nah, tapi menurut Dr. William Glasser itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ilusi itu artinya sesuatu yang nyata atau fata morgana atau fiksi. Lebih ke fiksi ya. Iya, jadi sesuatu yang sebenarnya tidak. Karena yang namanya guru itu ya orang yang ada di luar diri murid. Siapa yang mengendalikan perilaku murid? Mereka sendiri. Ketika anak patuh kepada gurunya, bukan berarti gurunya bisa mengontrol dengan seenaknya guru. Tapi itu adalah sebuah proses bahwa murid sedang berusaha untuk menuju apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi suatu saat mungkin ya, ketika si anak ini merasa itu tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, bisa jadi apa yang disampaikan oleh guru tidak dipakai. Berarti siapa yang mengontrol diri murid? Guru atau mereka sendiri? Mereka sendiri. Iya, betul sekali. Kalau bosan mereka ya pada. Nah, iya. Kalau bosan, kalau ya betul sekali. Iya. Nah, itu hanya ilusi berarti Bapak Ibu, ilusi. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa mematahkan karakter. Iya apa tidak ini? Ilusi. Kalau kita mengkritik orang, saya misalnya kita melakukan suatu kesalahan, kemudian orang lain, ya atau besti kita, akan dengan sigap memberikan penenang atau memberikan
tanggapan, kritikan lagi ya terhadap orang tersebut. Apakah lantas orang itu akan sesegera itu pulih, sembuh dari sakit hatinya? Sepertinya tidak nih Bapak Ibu. Tidak, betul. Karena apa? Kembali lagi, siapa yang mengontrol diri? Apakah orang lain? Diri sendiri. Kembali ke diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ke anak, Mas bagus sekali, wow kamu hebat, ya itu usaha kita untuk menguatkan mereka. Tapi balik lagi ke anaknya, apakah mereka akan menurut mereka itu iya atau menolak? Kita tidak bisa mengendalikan apa, betul sekali. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerima apa yang kita kuatkan, walaupun itu penguatan positif seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin karena badannya orang dewasa itu besar ya. Jadi diibaratkan orang dewasa ya bisa memaksa anak. Dipaksa. Ya, ketika anak belum mau, belum atau tidak berkehendak, tapi menurut orang dewasa baik, lakukan. Tapi ya tadi Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kembali lagi ke kontrol diri anak yang akan terwujud sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser gitu ya, dalam teori pilihan yang dia sampaikan seperti itu. Ya, lanjut dong. Nah, ini perubahan paradigma berdasarkan stimulus respon dan teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu, bahwa menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang tadi dikatakan ilusi ya. Menurut Dr. William Glasser, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa memaksa. Kita sesuai dengan keyakinan kita. Orang lain sesuai dengan keyakinan orang lain. Kita pahami saja, kita hormati. Tapi kalau berdasarkan stimulus respon, makanya kita bisa mengubah. Gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berdasarkan teori pilihan. Setiap orang melakukan perbuatan pasti ada tujuan. Ada sesuatu yang menyebabkan apa sebenarnya yang dia lakukan atau apa ya namanya ya tadi stimulusnya ya, pasti ada tujuannya. Itu yang perlu kita pahami. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau berdasarkan teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berdasarkan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau berdasarkan teori pilihan, Anda juga tidak bisa mengendalikan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini sering ya. Kalau kita membujuk seorang anak gagal, biasanya apa? Iya betul ya. Kalau kita ingat ketika anak kita sedang sakit kok minum obat ya. Nah itu kok saya jadi langsung ingat itu. Apa yang kita lakukan? Ya ketika, nah ini obatnya manis, nah ini ya. Kok gagal? Apa yang dilakukan? Dipaksa. Ya, awas nanti dibedil Pak polisi gitu ya. Nah, berdasarkan teori pilihan, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kerjasama, harus ada pandangan-pandangan baru seperti itu. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ya ada yang kalah. Tapi kalau berdasarkan teori pilihan, tidak ada yang kalah.
Karena setiap orang tadi menang semuanya berdasarkan apa yang mereka yakini, seperti itu. Ya, lanjut Ibu. Ya, itu tadi berkaitan dengan perubahan paradigma. Ya, mungkin sedikit Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan ilmu ini juga, apa sudah perubahan? Ya, mari kita bersama-sama sesuai dengan apa yang kita yakini. Apakah itu sesuai dengan diri kita atau tidak, kita kembalikan ke masing-masing. Oke, sekarang yang kedua adalah disiplin positif. Sebelumnya, coba Ibu lanjut lagi Bu, minta tolong. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Sesuatu yang memaksa, oke? Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Sesuatu yang mungkin membuat kita jadi tertekan. Kalau ada kata-kata disiplin, ya, sesuatu yang membuat kita tidak bebas, oke? Tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu, ya. Nah, ini mungkin arti disiplin berdasarkan apa yang kita pahami sekarang, berdasarkan lingkungan kita. Nah, tapi apa sih sebenarnya disiplin itu, Ibu? Ya, nih, apakah makna disiplin sebenarnya? Disiplin berasal dari kata disiplina, itu adalah bahasa Latin. Artinya itu belajar. Ya, arti disiplin adalah belajar. Nah, disiplin diri. Nah, ini yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita. Apa sih itu disiplin diri? Apa memaksa diri untuk menaati aturan, atau menekan diri, ya, menahan segala sesuatu yang kita inginkan demi kata disiplin itu? Nah, bukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang dapat menggali potensinya mencapai sebuah tujuan. Apa tujuan itu? Tujuannya adalah sesuatu yang dihargai menurut dia. Menghargai siapa? Ya pastinya menghargai diri sendiri. Mungkin kalau kita ke anak-anak sudah biasa ya. Ayo nak, temukan potensimu. Kamu pintar apa? Digali, lalu dikembangkan. Seperti itu ya. Jadi inti dari disiplin diri itu bukan mengekang, memaksa, tapi menggali potensi diri menuju sesuatu yang kita yakini, yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini itu sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi cenderung orang menilai kata disiplin ya sesuatu yang membuat tidak nyaman, memaksa, menekan, ya. Padahal kalau kita yakini, misalnya ya, seorang anak karena dia ingin pinter perkalian, maka apa yang dia lakukan? Oh, saya berusaha setiap hari menghafalkan, melihat YouTube, ya, mendengarkan penjelasan guru. Nah, artinya dia sedang menerapkan disiplin diri tersebut. Ya, lanjut Ibu. Ya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu nasihat dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekuat tenaga
tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap untuk melakukan atau tidak cakap, tidak mampu untuk memerdekakan diri kita atau melakukan apa yang kita yakini, ya itu belum merdeka. Seperti itu. Jadi tidak hanya merdeka itu apa? Bebas dari penjajahan. Tapi merdeka di sini, kalau dalam situasi kita sekarang ya, merdeka itu artinya tadi apa? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pribadi belum bisa memerdekakan diri? Ya, maka harus ada penguasa lain di luar diri kita yang mendisiplinkan diri kita dengan peraturan. Ya, tadi dengan peraturan, ya. Dan yang harus ada di dalam suasana yang merdeka, pastinya dalam suasana yang merdeka. Nah, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, di sini tadi ada kata-kata merdeka, bahwa disiplin yang kuat akan membentuk suatu kemerdekaan. Lah, merdeka itu apa menurut Ki Hajar Dewantoro? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Sulit apa sulit ya Bu? Nah, artinya kita belum merdeka nih Pak Bu. Belum merdeka, iya. Betul, karena kita saja belum belum cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini oke, dahsyat sekali, ya, luar biasa sekali ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, kalau kita tahu saja baru, ya, artinya pemahaman ya baru. Ya, mari bersama-sama. Walaupun beliau sudah begitu lama mendengungkan, tapi belum terdengar mungkin sampai ke telinga kita, ya. Iya, ini pun hal yang baru bagi saya. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari penjajah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Ya, mari kita bersama-sama nih Bapak Ibu, terutama untuk pribadi saya juga sama, memerdekakan diri ya di era yang sudah merdeka. Yang belum merdeka adalah diri kita. Seperti itu. Oke. Lanjut Ibu. Nah, ini masih tentang disiplin. Nah, maka secara kesimpulan ya, dari tadi yang sudah kita sampaikan bahwa disiplin itu bisa diartikan belajar untuk mengontrol diri dengan cara menggali potensi dirinya agar tercapai sebuah tujuan mulia. Apa tujuan itu? Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan apa yang kita yakini kebenarannya, berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita pastinya kepada anak-anak didik kita, menciptakan anak-anak yang cakap untuk mendisiplinkan diri mereka, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang ada atau yang diyakini sebagai nilai kebajikan universal. Kalau dalam kurikulum merdeka ini ya kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, itu 6 dimensi yang kita yakini, yang kita hargai sebagai tujuan dari pendidikan di kurikulum merdeka ini ya. Nah, satu lagi yang sangat penting adalah perubahan yang mereka lakukan bukan karena motivasi eksternal, bukan karena apa-apa dari bapak ibu gurunya. Justru yang terpenting adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Sangat sulit nih Bapak Ibu, tantangan besar untuk kita sebagai pendidik. Lanjut Ibu. Oke, sekarang, nah tadi motivasi perilaku manusia.
manusia. Kalau kita tanya ke teman-teman, entah itu perbuatan baik atau buruk yang pernah dilakukan, apa motivasi Bapak Ibu melakukan sesuatu? Pasti ada tujuannya. Entah itu perbuatan buruk, entah itu perbuatan baik, pasti ada tujuannya. Iya apa tidak Bapak Ibu? Ada motivasinya, ya. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Yang pertama, nah ini, ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ketika orang masih melakukan sesuatu karena tujuannya lah ora dihukum, biar tidak mendapat teguran, biar tidak mendapat sanksi, biar tidak dihukum. Nah, itu berarti apa? Mereka berperilaku tujuannya adalah karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Orang itu pasti berpikiran, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya dihukum dan sebagainya. Otomatis ketika orang masih berperilaku seperti itu, motivasinya adalah eksternal, karena pengaruh dari luar, dari lingkungan. Terus yang kedua, ada juga perilaku manusia, mereka melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah, imbalan, ya. Mereka akan berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan kalau melakukan ini? Nah, itu mungkin pernah ya? Ya pernah. Misalnya kita itu ikut jalan sehat, uli motor, biar dapat sepeda, ya, dan sebagainya. Apa motivasinya? Eksternal. Berarti mereka melakukan hal itu karena pengaruh dari lingkungan. Nah, kemudian teori motivasi yang berikutnya, orang melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Nah, orang yang sudah bisa menghargai diri sendiri, maka apa yang dia pikirkan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mungkin ini yang kita tuju Bapak Ibu. Tadi misalnya saya bilang, saya ikut jalan sehat, motivasinya apa Bu? Karena nggak dialih, ya, buat menambah uli mobil. Nah, ya ada dopresnya. Tapi ketika Bu Heri bilang tadi, biar sehat, karena saya yakin dengan jalan sehat, tubuh saya bisa mengeluarkan toksin-toksin, ya, melalui keringat yang dikeluarkan, bisa happy karena bercanda dengan teman, ya, menghirup udara yang segar dan sebagainya. Berarti dia apa? Menghargai diri sendiri, dan itu yang dituju Bapak Ibu, motivasi internal. Nah, itulah yang menjadi tujuan disiplin positif kita di sekolah, ya. Jadi ketika kita menerapkan sebuah disiplin ke anak didik, bukan selalu karena faktor luar yang mengingatkan, tapi tujuan kita adalah motivasi internal yang datang dari dalam diri anak sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi di awal sudah, seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau menghindari teguran. Apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan ya, dan harus terjadi. Hukuman itu membuat anak secara fisik ataupun hatinya itu sakit dalam jangka waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika SD dulu pernah dihukum, sampai sekarang masih ingat? Nah, itu mungkin lah ini hukuman, ya, akan membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Anak
terjadi membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, menjadikan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, karena dia kan sembunyi-sembunyi gitu, ya, iya. Terus ada perasaan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ya. Dan itu biasanya jangka waktunya lama, gitu, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ke konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apakah lebih baik dari hukuman? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak akan menghargai disiplin, ya. Di sana ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, akan membentuk konsep diri yang baik, menjadikan anak belajar untuk mematuhi peraturan, membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi dalam jangka waktu yang sementara. Nah, berarti kita mungkin ada sedikit pandangan lagi, ya. Berarti sekarang aku jangan memberikan hukuman, tapi kalau aku memberikan konsekuensi, nanti bagaimana ya? Nah, coba kita ke slide berikutnya, Ibu. Persis dengan topik tidak kaya dan konsekuensi hukuman. Iya, betul gitu ya. Ini hanya untuk memperdalam saja. Iya. Coba sekarang di sini ada beberapa kasus. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi sih maksudnya seperti kesepakatan kayak gitu. Iya, terima kasih sekali Ibu atas tanggapannya. Nanti kita akan bisa menyimpulkan bersama. Dengan murid. Iya, betul. Jadi konsekuensi itu lebih karena kita melakukan sesuatu, kemudian sudah kita buat kesepakatan dengan anak, apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan hal ini. Nah, seperti itu. Coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kira-kira ada relevansinya apa tidak dengan keterlambatannya? Wong terlambat kok melayu. Ada relevansinya apa tidak? Ada hubungannya apa tidak? Tidak. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat sedang belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sekali Bapak Ibu. Secara umum berarti kita bisa menyimpulkan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Yang tadi di atas kan sudah, hukuman itu menyakitkan. Satu lagi, hukuman itu biasanya satu arah. Artinya anak belum tahu apa yang dia peroleh karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hukuman itu. Contohnya tadi, maaf Pak, saya terlambat. Berdiri di lapangan menghadap ke tiang bendera, kamu hormat sampai nanti siang ya. Nah, ada hubungannya nggak dengan keterlambatannya? Tidak ada. Nggak ada relevansi. Itu hukuman, menyakitkan, mempermalukan. Tapi ketika konsekuensi, ya tadi misalnya tidak sengaja si anak nih tadi misalnya di situ mencoret hasil pekerjaan teman,
ya digantikan konsekuensinya. Atau misalnya anak terlambat masuk ke dalam kelas, apa konsekuensinya? Oh, berarti kamu harus mengganti 15 menit yang kamu tinggalkan nanti untuk mengurangi jam istirahat. Ya, memang tidak nyaman bagi anak, tapi itu jangka waktunya pendek. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi jawabannya nih, Bapak Ibu, betul semuanya seperti itu. Ya, lanjut Bu. Karena ini tadi hanya meyakinkan saja. Oke, sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya dengan kita mengiming-imingi hadiah sebelum melakukan sesuatu, sama saja itu kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak bisa melakukannya. Atau bahkan kalau disuruh milih, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ya, itu apa tidak nih Bapak Ibu? Ya, ini menurut Alfikon. Jadi kalau kita berulang-ulang, ya, nah kalau kamu nilainya 100, kasih 100.000. Nah, besok kalau ranking 1 kamu kasih sepeda dan sebagainya. Itu sebenarnya sama saja kita berpikiran bahwa anak itu tidak bisa melakukannya, ya, karena kita kalau tidak diiming-imingi maksudnya, ya, seperti itu. Atau bahkan mereka mungkin untuk tidak melakukannya, kurang penting dan sebagainya, ya. Nah ini penghargaan, bahwa penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, bahkan bisa mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan bisa menghukum, Bapak Ibu. Mungkin pernah mendengar ini istilah-istilah ini, pengaruh jangka pendek. Kalau kita diberi hadiah, melakukan sesuatu karena diberi hadiah atau imbalan, kalau kita tidak diiming-imingi hadiah, kira-kira mau apa tidak melakukan sesuatu itu? Tidak, ya. Atau mungkin hanya nah, jangka pendek kan Ibu, tidak efektif kan? Merusak hubungan apa tidak? Biasanya iren-irenan, ya. Kayak temanku sing kae, ya, karena dapat ini terus dikasih uang 100.000, dan aku ora ya. Kira-kira iri apa tidak temannya, ya? Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Karena apa? Fokusnya itu apa? Hadiah, gitu. Mematikan kreativitas bahkan ini. Ada suatu penelitian seperti itu, gitu. Ternyata kalau kita secara berulang-ulang, maksudnya berulang-ulang, kalau tidak sekali saja tidak dikasih hadiah, melempem betul Bapak Ibu, ya. Dan penghargaan menghukum. Nah ini yang menurut saya juga termasuk tamparan penghargaan menghukum, ya. Ini adanya sistem perankingan Bapak Ibu. Salah satunya nih sistem rankingan. Ranking 1 pasti dia dipuja-puji. Ranking 2, aduh ya, kok aku warna isi ranking 1 ya, padahal aku nilainya kurang selisih 1 dong. Kok dia terus ya yang dipuja-puji dan sebagainya. Menghukum bagi mereka yang tidak memperoleh prestasi yang sama dengan si ranking 1 itu. Nah, ini mungkin yang jarang kita pikirkan, tapi mungkin itulah yang mereka rasakan. Ya, lanjut Bu. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana cara kita mengapresiasi anak? Apa sama sekali kita nggak boleh menghargai, mengapresiasi perilaku murid? Kalau mereka sudah berbuat baik, masa kita tidak memberikan penghargaan?
Nah ini caranya, beri pengakuan secara khusus. Khusus artinya dipanggil bisa, ya. Karena memang dia berprestasi, seorang guru masa kita cuekin, tapi secara khusus, secara pribadi. Tidak usah kita di depan teman-teman, ya boleh kita sekali-sekali, tapi tetap secara pribadi itu tetap kita panggil si anak itu. Pengakuan kepada semua murid bergantian. Kita tahu anak itu semuanya pintar sesuai dengan bidangnya. Memang Mas Bastian matematikanya jago, ya. Kita beri pujian di bidang matematika. Ketika si B nggak pintar matematika, wah lukisannya indah sekali. Ketika si C pencaksilatnya bagus, kita berikan pujian di bidang C, dan itu menyeluruh. Iya, betul sekali Bu, bergantian. Nah ini bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Konsisten artinya ya, sini, ngesuk, dan seterusnya. Fokus pada prosesnya. Nah iya, ketika kita anak mendengarkan apa yang kita jelaskan saja, patut kita hargai, gitu ya. Fokus pada prosesnya, tidak selalu pada hasilnya, seperti itu. Ya, lanjut Bu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang melakukan suatu perbuatan pasti ada tujuannya. Kalau kita sebagai orang dewasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Seorang anak apa yang dia butuhkan? Lanjut Bu. Nah ini saya punya pertanyaan tematik Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya itu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering sekali minta bekal makan siang ke temannya dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal itu? Ya, pasti di setiap kelas kita punya satu momen di mana seorang anak melakukan sesuatu yang membuat teman lain tidak nyaman. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak itu? Alasannya apa kira-kira Pak Bu? Meminta bekal teman dengan paksa. Bisa karena lapar, bisa karena mungkin dia iseng bisa jadi ya, iseng iya. Tidak mesti karena lapar atau karena apa. Betul. Usil bisa jadi, betul. Bisa karena sanggunya akeh, makanannya anak, ya. Ya tadi seperti itu. Nah, ini adalah berarti apa? Ada satu kebutuhan si anak ini yang belum terpenuhi. Coba Bu, minta tolong slide berikutnya. Nah, ini berarti ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival atau untuk bertahan hidup. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Misalnya kita panggil Doni, Don, tadi Bu Guru mendengar katanya Doni mengambil makanan teman. Apa alasanmu Don? Saya lapar Bu. Mungkin ya. Saya lapar Bu. Uang sakunya habis. Ibuku tidak memberiku bekal Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya minta ke teman dengan paksa. Artinya dia butuh apa? Survival, betul. Dia melakukan hal itu untuk bertahan hidup. Ya,
Karena makan ya salah satu kebutuhan dasar manusia, okay. Dan anak apa yang dilakukan? Mau ada makanan ya dimakan, aku lapar ya makan, seperti itu ya. Artinya kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Tadi misalnya ibu tanya, iseng ya, saya senang bu, nek jadi teman-temanku, aku lucu kok kalau melihat teman-temanku diiseng itu, wajahnya lucu. Aku jadi happy bu kalau melakukan hal ini. Berarti dia butuh apa? Fun, yes. Fun, oh yes. Fun, iya betul. Kesenangan, betul. Jadi dia merasa senang ketika melihat ekspresi muka teman-temannya yang merengek lah, menangis, seperti itu. Ketuman. Lagi misalnya, kenapa Don? Itu bu, aku ya kalau minta makanan ke temanku, kok teman-temanku jadi perhatian sama aku. Jadi aku digatekkan, aku jadi pusat perhatian sama teman-teman. Semua melihat ke aku. Apa yang dia butuhkan Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima, perhatian ya. Terus tentang penguasaan berarti aku ya bu, kalau bisa merebut makanan temanku, aku tuh merasa hebat bu. Ya, teman-teman itu jadi takut sama aku. Artinya dia butuh apa? Penguasaan, iya power. Dan kalau kebebasan, ya ini kebebasan. Merupakan budaya positif di sekolah melalui kegiatan Sabtu Bersih. Seperti itu Bapak. Ya. Kemudian latar belakang. Sekolah adalah tempat bagi warga sekolah untuk berinteraksi, membentuk suatu komunitas pendidikan. Ya, tidak bisa dipungkiri, pasti ada keterikatan yang sangat erat antara warga sekolah yang satu dengan yang lain. Kemudian antara warga sekolah harus secara konsisten berkolaborasi dalam menciptakan iklim sekolah yang aman dan nyaman demi kelancaran dan keberhasilan visi sekolah yang sudah disusun sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya memilih judul mendorong kolaborasi murid dalam menciptakan budaya positif melalui kegiatan Sabtu Bersih. Adapun tujuannya adalah yang pertama, menciptakan budaya positif di sekolah dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan budaya positif sekolah dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar murid. Kemudian tolok ukur. Kegiatan ini dikatakan berhasil apabila seluruh warga sekolah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh warga mengikuti kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab dan gembira. Murid berkolaborasi dalam kegiatan sesuai dengan pembagian tugas. Kemudian yang ketiga, dikatakan berhasil apabila kegiatan ini dapat berjalan terus-menerus secara konsisten. Seperti itu. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama di minggu pertama berupa tahap perencanaan, berupa berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana penyebaran pemahaman mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, seperti yang sedang saya laksanakan hari ini, yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan kegiatan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Lalu yang ketiga, menyebarkan
penerapan budaya positif ke murid, seperti itu. Kemudian berikutnya menyebarkan pemahaman kepada orang tua murid melalui WA group dan berkolaborasi dengan rekan guru dari semua jenjang dengan membuat keyakinan kelas yang berkaitan dengan kegiatan Sabtu Bersih. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu wali murid, wali kelas masing-masing kelas untuk mensosialisasikan bahwa mulai minggu depan akan ada kegiatan Sabtu Bersih di setiap kelas, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kemudian minggu kedua atau minggu berikutnya saya rencanakan berupa tahap pelaksanaan. Jadi mulai melakukan kegiatan Sabtu Bersih di seluruh kelas tanpa terkecuali. Kemudian di minggu ketiga adalah tahap observasi. Jadi nanti guru kelas melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan menggunakan instrumen, ya. Jadi nanti mengisi instrumen, kemudian murid juga nanti mengisi instrumen. Dan di minggu keempat adalah tahap refleksi, Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti guru bersama dengan muridnya berefleksi terhadap kegiatan yang sudah berjalan, yaitu kegiatan Sabtu Bersih dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Adapun dukungan yang diharapkan atau dibutuhkan dalam melaksanakan program ini, yang pertama pasti adalah warga sekolah, Bapak Ibu. Saya membutuhkan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah, dari rekan guru, dari tenaga kebersihan, dan pasti dari seluruh murid kita. Kemudian yang kedua, saya juga butuh bantuan dari orang tua atau pelibatan komite sekolah untuk mengetahui program ini agar dapat berjalan menjadi budaya sekolah. Kemudian yang ketiga, saya membutuhkan lembaga observasi dan refleksi sebagai cerminan diri apakah sudah berhasil atau masih perlu banyak perbaikan. Dan yang pasti yang keempat adalah saya membutuhkan peralatan kebersihan. Nah, untuk peralatan kebersihan nanti bisa ditawarkan dengan apakah murid bisa menggunakan peralatan dari sekolah atau untuk hal-hal tertentu, misalnya yang lebih bisa membawa dari rumah gitu, misalnya sabit seperti itu, oke, Bapak Ibu. Ya demikian penyampaian program berkaitan dengan rencana atau rancangan kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang akan Bu Guru sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, budaya, apa itu budaya? Perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga nanti jadi kebiasaan, akan menjadi karakter yang melekat di diri anak-anak semuanya. Ya, di sekolah apa ada Bu budaya sekolah? Oh, banyak sekali. Ya, sekarang kalian berpandangan luas. Yang namanya budaya itu tidak selalu tarian daerah, tidak selalu lagu daerah, tidak selalu bahasa daerah, tidak. Budaya sekolah, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di sekolah, ya, kemudian jadi kebiasaan dan melekat pada diri kita atau karakter namanya. Positif artinya hal yang baik, hal yang baik. Maka kalau budaya positif artinya
perbuatan baik yang berulang-ulang dilakukan di sekolah kita. Ya. Kemudian apa? Apa saja kita bisa melakukan budaya positif di sekolah itu apa saja? Ya. Banyak sekali. Contohnya, ketika kemarin hari Sabtu, anak-anak sudah diberitahu bahwa hari Senin adalah jadwal petugas. Apa yang dilakukan? Pasti harus ada usahanya. Dengan cara apa, Mas Mbak? Latihan dengan disiplin. Apa itu disiplin? Ya, disiplin itu artinya sebenarnya nggih, Mas Mbak. Disiplin artinya adalah belajar. Loh, aku disiplin, berarti aku sedang belajar. Iya, betul. Belajar apa? Belajar mengenali diri, belajar menggali potensimu. Apa yang ada dalam dirimu, kembangkan. Itu yang namanya disiplin. Disiplin diri. Ya. Aku tahu bahwa aku ingin bisa membaca. Apa yang aku lakukan setiap hari? Membuka buku, diejak menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, membaca satu paragraf. Itu namanya disiplin. Anak hebat kelas 1. Oke, bisa didengarkan? Bagus. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Kelas 6 misalnya. Oke, sebentar lagi aku sudah di semester 2. Ini adalah akhir semester di SD Negeri Pesawahan 03 tercinta. Tahun depan semoga sudah bye-bye ya. Iya, semoga sudah tidak di sekolah kita. Bukan berarti Bu Guru, Pak Guru tidak sayang ya. Kalau semoga tahun depan nggak ketemu lagi sama Mbak Reta. Bukan berarti tidak sayang ya. Tapi karena perasaan sayang itu justru berharap tahun depan tidak berdiri lagi di sini. Artinya sudah naik ke tingkat SMP. Jangan, masa cita-citanya apa kamu? Selamanya di SD Negeri Pesawahan 03. Jangan, ya. Iya. Itu namanya disiplin diri. Ya. Nah, apakah setiap anak bisa mempunyai sikap disiplin? Pasti bisa. Ya. Apa yang belum kamu tahu, apa yang belum kamu bisa, temukan. Dan orang temu ya, pasti ada. Dalam pelajaran, apa begitu Bu Guru masuk kalian sudah langsung paham? Belum deh? Pasti belum. Sama juga dengan Pak Guru dan Bu Guru. Apa ketika Bu Guru mau pulang tidak belajar dulu? Pasti belajar dulu. Pak Pardi kalau mau pulang buka dulu bukunya. Oh, hari ini pelajarannya pelajaran voli. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang disiplin dengan dirinya, tapi Pak Guru, Bu Guru juga sama. Ya, itu nggih, Bu Guru yang sampaikan tentang disiplin diri, ya, menggali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia dapat berkembang jadi anak yang merdeka. Merdeka itu apa? Sekarang kan sudah tahun 2023, masa masih bisa merdeka? Merdeka itu tidak selalu bebas dari penjajahan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang namanya anak yang merdeka adalah anak yang bisa, yang cakap memerintah dirinya. Jangan lingkungan yang memerintah kalian, tapi kamu yang bisa memerintah dirimu sendiri, mengendalikan diri. Ya, contohnya ketika tadi Mas Kakak menjadi pemimpin barisan, ya, sebenarnya dia bisa berlaku hal yang semaunya dia karena dia pemimpin. Tapi karena dia bertanggung jawab, ya, aku harus menjaga sikapku, ya, tidak tertawa, fokus kepada pemimpin, ya, atau ya pemimpin ya, ini Mbak Retang ya, pemimpin barisan, pemimpin pasaran ya, seperti itu. Itu namanya Mas Kakak tadi ya,
ya. Tidak hanya bebas dari penjajahan, tapi bisa memerintah dirinya sendiri, cakap ya, membawakan dirinya sesuai dengan apa yang dia yakini kebenarannya. Aku yakin nek jadi pemimpinnya kudunya sing siap, harus siap. Apa yang kamu lakukan? Baik, aku akan memposisikan diriku sebagai pemimpin supaya anggotaku bisa melihat, bisa mencontoh, ya, mencontoh hal yang baik, yang positif, itu harapannya, ya. Begitu juga anak hebat kelas 1, ya. Contoh, di sampingnya ada Mas Lutfi sebagai pemimpin barisanmu, ya. Tegap sekali. Anak-anak bisa mencontoh? Coba contoh sikapnya Mas Lutfi. Bagus. Iya Mbak Namila. Mbak Mila sayang. Mbak Mila sayang. Tangannya ke belakang. Iya, bagus. Ya. Masing-masing mencontoh pemimpinnya sendiri. Begitu juga dengan Pak Guru dan Bu Guru, ya. Meneladani pemimpin, ya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, apa yang diperintahkan oleh pemimpin, diusahakan dengan sekuat hati, ya, supaya jadi orang yang merdeka, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke? Jadi intinya anak-anak hebat semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu Guru ajak, mari kita budayakan hal-hal yang positif di lingkungan SD Negeri Pesawahan 03 ini, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman, yang tenang, ya, yang bahagia bersama-sama, ya. Karena tidak mungkin kalau hanya Mbak Renta atau sepatu, sementara yang lain berarti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsina. Saya adalah kepala sekolah dari calon guru penggerak angkatan 7 atas nama Asih Windy Hastuti. Dalam kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa calon guru penggerak sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Pesawahan 03. Sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran guru pada saat kegiatan diseminasi dan kepada murid pada saat pelaksanaan upacara bendera. Dari hasil sosialisasi, calon guru penggerak telah melaksanakan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah, antara lain tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi meliputi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan calon guru penggerak juga telah sharing pengalaman dan pembelajaran yang telah diterapkan di kelas berkaitan dengan budaya positif tersebut. Saya berharap semoga ke depan dengan kolaborasi dari seluruh warga SD Negeri Pesawahan 03 dapat menerapkan budaya positif dengan konsisten,
sehingga akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.